Inter Milan dari Italia, kemudian melawan Manchester City. Ini klub juara Liga Inggris, bertemu di final Liga Champions Eropa. Siapakah yang unggul? Siapakah yang menciptakan gol? Dan siapakah yang memberikan permainan paling menarik? Ini menjadi salah satu laga yang sangat spesial di penghujung perhelatan sepak bola Eropa. Tentu ini karena setelah semua liga-liganya relatif sudah selesai dengan menampilkan para juara di masing-masing kompetisi. Dan kita akan disuguhkan satu pertandingan yang menurut saya sangat menarik. Satu adalah Inter Milan. Ini di semifinal kita ketahui bersama berhasil mengalahkan rival sekota yaitu Milan. Kesebelasan yang sebenarnya lebih dominan di Liga Champions Eropa. Kemudian Manchester City tidak kalah hebat, mengalahkan raksasa Eropa juga. Salah satu kesebelasan yang paling banyak menjuarai Liga Champions Eropa yaitu Real Madrid. Nah, siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Kita ikuti ulasan berikut ini. Oke, kita harus menengok pada setidaknya 10 tahun terakhir atau lebih jauh dari itu. Kita bisa memulai dari misalnya tahun 2005. Bagi yang hobi melihat sepak bola Eropa, Liga Champions secara khusus, kita bisa menengok ingatan kita di tahun 2005. Di tahun 2005 ini ada final Liga Champions yang mempertemukan kesebelasan Liverpool dari Inggris dan kesebelasan AC Milan dari Italia. Jadi sama seperti tahun 2023 ini. Wakil Inggris ketemu dengan wakil Italia. Dan apa yang terjadi? Sepak bola memang permainan 90 menit plus injury time. Kesebelasan yang bisa unggul 1-0, 2-0 atau 3-0 tidak menjamin mereka bisa mengangkat trofi. Dan itu yang terjadi di tahun 2005. Ya, yang terjadi di tahun 2005. Jadi di tahun 2005 kita bisa lihat bahwa pemenangnya adalah Liverpool setelah mengalahkan AC Milan melalui drama adu penalti setelah sebelumnya bermain imbang 3-3. Nah, kita akan lihat preview di tahun berikutnya. Oke, kita berpindah dari tahun 2005 di mana pemenangnya adalah Liverpool. Kita berpindah di tahun 2009. Oke, kita lanjutkan di tahun 2009. Nah, bagi yang mengikuti sepak terjang dan perjalanan pemain yang satu ini, yaitu Messi, tentu kita ingat final Liga Champions Eropa di tahun 2009. Di sini mempertemukan Barcelona dari Spanyol menghadapi klub kuat Manchester United. Disitulah rivalitas Messi versus Ronaldo. Dan kita bisa lihat waktu itu Barcelona dengan Messi unggul 2-0 untuk menjadikan mereka menjadi juara Liga Champions Eropa. Nah, Messi bisa mengangkat trofi Liga Champions Eropa setidaknya di tahun 2009. Dan di saat yang sama Messi berhasil menjadi pemain terbaik dunia. Kemudian di tahun 2011 dan di tahun 2015. Di saat 3 tahun itu Messi kembali menjadi pemain terbaik dunia. Selain di fase-fase yang lain, Messi tanpa harus memenangkan Liga Champions Eropa berhasil menjuarai atau memegang penghargaan sebagai pemain terbaik dunia. Ini salah satu kilas baliknya. Nah, kita juga bisa melihat
apa sebenarnya atau bagaimana kiprah dari Inter Milan. Nah, kita bisa ingat di tahun 2012 Inter Milan di bawah asuhan Jose Mourinho itu berhasil menjuarai Liga Champions Eropa setelah mengalahkan Bayern Munchen dari Jerman dengan skor 2-0. Kita ingat waktu itu pencetak golnya adalah Diego Milito. Kemudian kembali ke Manchester City. Nah, Manchester City ini klub yang seingat saya masuk final di tahun 2021 ya. Masih di bawah asuhan Pep Guardiola, akan tetapi belum beruntung untuk bisa mengangkat trofi. Ya, di tahun 2021 Manchester City harus mengakui keunggulan dari rival satu negara yaitu Chelsea dengan skor tipis 1-0. Jadi ini adalah kilas balik dari Inter Milan yang juara di tahun 2012 dan Manchester City yang berhasil masuk final di tahun 2021. 2 tahun setelah itu, yakni tahun 2023 ini, Inter Milan akan bertemu dengan Manchester City. Nah, bagaimana nanti kita akan mengulas siapa pemain bintang, siapa yang berpeluang mencetak gol pertama, dan siapa yang berpeluang untuk mengangkat trofi. Oke, kita sekarang akan melihat kesebelasan Inter Milan. Ini kesebelasan yang belum lama ini berhasil menjuarai Piala Coppa Italia. Jadi ini salah satu trofi yang juga cukup bergengsi. Walaupun untuk level kompetisi domestik, Inter Milan harus mengakui keunggulan tim yang sangat mengejutkan yaitu Napoli. Ini kesebelasan klub yang dulu Maradona pernah bermain. Napoli juara Serie A dan Inter Milan kebagian Piala Coppa Italia. Jadi ini ya tidak buruk-buruk amat lah. Akan tetapi Inter Milan termasuk yang sangat sukses bisa meraih satu fase yaitu final Liga Champions Eropa di bawah asuhan pelatih yang saya kira cukup muda yaitu Filippo Inzaghi. Kita kalau ingat di tahun 2007 Filippo Inzaghi ini pemain yang waktu itu bermain untuk AC Milan dan bermain di final Liga Champions Eropa tahun 2007 dan AC Milan waktu itu berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1 dan Inzaghi termasuk salah satu pencetak golnya. Jadi ini memori yang sangat manis dan ini tentu menambah motivasi dari sang pelatih Filippo Inzaghi untuk bisa sebisa mungkin mengimbangi Manchester City di semua lini, di lini tengah secara khusus, dan tentu harus mengoptimalkan penyerang seperti Lautaro Martinez, Edin Dzeko dan pemain-pemain lain untuk sebisa mungkin tidak membuang peluang. Nah, ini Inter Milan. Jadi di bawah asuhan Filippo Inzaghi. Nah, ini nanti menjadi salah satu pertaruhan karena di dua final sebelumnya, dua wakil Italia harus mengakui keunggulan lawan-lawannya di final. Kita ingat belum lama, belum ada 1 minggu, kesebelasan Fiorentina yang masuk final di Piala Conference itu harus mengakui keunggulan West Ham United dari Inggris. Nah, ini satu tantangan. Di saat yang lain sebelumnya AS Roma di bawah Mourinho itu harus mengakui keunggulan klub Spanyol Sevilla melalui drama adu penalti dan belum bisa berhasil mengangkat trofi. Jadi ini kesuksesan kompetisi Italia, 3 kejuaraan bergengsi, mereka bisa menempatkan 3 wakilnya, yakni AS Roma, Fiorentina, dan terakhir adalah Inter Milan yang malam ini akan bertarung menghadapi Manchester City. Oke, nanti kita akan ulas bagaimana kesiapsiagaan dari Manchester City. Oke, kita sekarang mengulas kesebelasan yang sedang menjadi buah bibir, yakni Manchester City.
Jadi bagi penyuka Liga Inggris tentu Manchester City ini menjadi favorit. Kenapa tidak? Ya karena mereka adalah juara Liga Premier Inggris dan mereka adalah juga juara Piala FA yang baru kemarin dihelat 1 minggu yang lalu, dan City berhasil menundukkan rival sekota MU dengan skor 2-1. 2 gol diborong oleh pemain Jerman keturunan Turki kalau tidak salah, yakni Gundogan, sang kapten, salah satu pemain tengah yang sangat cerdas menurut saya. Jadi Manchester City punya modal dan mental yang sangat bagus. Mereka juara Liga Premier Inggris, mereka juara Piala FA, dan mereka punya pelatih yang sangat luar biasa, yakni Guardiola, yang dulu sukses membidangi Barcelona dengan tiki taka dan berhasil meraih 2 trofi Liga Champions Eropa. Nah, di Manchester City tentu Guardiola juga ingin mempersembahkan trofi tersebut. Nah, kita kalau melihat Manchester City ini menjadi klub yang menurut saya sedang pada fase puncak. Jadi kita bisa melihat berderet pemain-pemain bintang. Ya, berderet pemain-pemain bintang. Dan salah satu yang bisa saya sebut yang malam ini punya peluang paling besar untuk bermain gemilang dan mencetak gol adalah pemain bernomor punggung 9, yakni Erling Haaland. Jadi Haaland jika nanti bisa lepas dari man to man ataupun zona marking dari pemain-pemain Inter yang saya kira sudah akan mempersiapkan berbagai strategi untuk bisa mengawal pemain bernomor punggung 9 ini, maka Haaland akan tidak membuang-buang peluang. Ya, setelah di final Piala FA gagal menyumbang gol. Nah, di final Liga Champions ini Haaland harus membuktikan, dan ini akan memotivasi Haaland untuk setidaknya punya mimpi menjadi pemain terbaik dunia. Ya, setidaknya nanti akan bersaing dengan pemain-pemain seperti Mbappe, Messi, mungkin Ronaldo, dan pemain-pemain yang lain. Jadi Manchester City nanti kita akan ulas lebih jauh. Ya, kembali kita ke Manchester City, ya, kesebelasan yang berpeluang besar meraih 3 gelar juara di satu musim kompetisi atau meraih treble winners, juara Liga Premier Inggris, juara Piala FA, dan malam ini harus membuktikan bisa menundukkan wakil Italia yaitu Inter Milan. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pemain bernomor punggung 9 yaitu Haaland. Kita akan melihat 4 pemain di belakang Haaland. Dari kiri, ini gelandang kiri ini pemain bernomor punggung 10, salah satu pemain dari tim nasional Inggris, ya, pemain bernomor punggung 10 sebagai gelandang kiri di Manchester City. Kemudian ada pemain bernomor punggung 8, kapten yang tadi sudah saya sebut namanya. Kemudian pemain bernomor punggung 17, pemain asal Belgia, dan pemain bernomor punggung 20. Nah, ini 4 pemain yang kreativitasnya akan sangat diuji malam ini. Bisakah membobol, ya, melewati lini tengah dan lini pertahanan Inter Milan. Selain nanti akan juga ada 2 pemain dari Manchester City. Kita ingat Manchester City mulai sangat asik dengan formasi 3-2-4-1. 4 pemain gelandang serang yang sangat kreatif untuk bisa menyuplai bola-bola manis ke pemain depan mereka yaitu Haaland. Sehingga nanti ini akan menjadi pertandingan yang menarik. City akan mendominasi pertandingan. Mereka akan menciptakan segenap peluang dari berbagai sisi, baik dari tengah dengan umpan terobosan, umpan lambung, umpan silang, dan dari bola-bola mati juga. Dan Inter Milan tentu akan lebih bertahan dan lebih menunggu, dan
dengan kecerdikan juga Inter Milan akan punya peluang untuk bisa melakukan serangan balik cepat, sehingga mereka mau tidak mau harus bisa mencuri gol juga. Manchester City berpeluang untuk menciptakan gol bisa dengan skor 3-1 atau 3-2, dan mereka layak untuk mengangkat trofi Liga Champions Eropa. Selamat untuk Manchester City. Terima kasih, semoga sukses, dan kita akan insya Allah selanjutnya akan mengulas tentang tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Palestina dan tim nasional Indonesia yang akan menghadapi juara dunia yakni Argentina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.